Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi dengan Ustazah Rizka. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman. Amin. Yang tahu nggak materi hari ini apa? Ya, materi kita hari ini tentang gambar cerita. Tujuan belajar kita hari ini untuk menentukan apa itu gambar cerita dan bagaimana teknik-teknik untuk membuat gambar cerita. Nah, sudah nggak sabar lagi kan ingin belajar? Nah, tetap jaga kesehatannya ya nak. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 Seni Budaya dan Prakarya Gambar Cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menjelaskan, memperindah, dan menghidupkan suatu cerita atau peristiwa. Gambar cerita termasuk karya dua dimensi. Objek pada gambar cerita adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Gambar cerita juga ditemui di komik, cover, majalah, buku cerita, buku pelajaran, poster, dan brosur. Selanjutnya, teknik gambar cerita. 1. Teknik kering. Teknik kering adalah teknik tanpa menggunakan air sebagai pengencer. Kita dapat langsung menggambar sekaligus mewarnai cerita pada kertas. Contohnya menggunakan pensil, pensil warna, krayon, pulpen, atau spidol. Contoh teknik kering. 1. Pensil. Pensil yang digunakan 2B sampai 6B. 2. Krayon. Krayon yang digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. 3. Spidol. Spidol yang digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Yang kedua, teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada gambar dua dimensi berupa kertas. Setelah itu, baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah membutuhkan alat seperti kuas, gelas, air, palet, dan cat air. Contoh teknik basah. Langkah pembuatan gambar cerita. 1. Tentukan tema gambar berdasarkan cerita. 2. Tentukan jenis gambar yang akan dibuat. 3. Tentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan objek gambar. 4. Buat gambar sketsa keseluruhan yang disesuaikan dengan cerita. 5. Mengarsir atau mewarnai objek gambar sesuai karakter dalam cerita. 6. Warnailah gambar sampai selesai. Fungsi gambar cerita. 1. Mengkomunikasikan cerita. 2. Memberikan bayangan langkah-langkah kerja. 3. Menerangkap konsep yang disampaikan. 4. Memperjelas alur atau isi cerita. 5. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. 6. Menarik perhatian. 7. Menambah keindahan dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Selanjutnya, teknik menggambar. 1. Media kering. Pada gambar dengan media kering menggunakan teknik arsir dan teknik blok. Teknik arsir untuk menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Teknik blok untuk menimbulkan kesan siluet atau blok. Berikut contoh gambar teknik arsir dan contoh gambar teknik blok. 2. Media basah. Cara penggunaan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Contoh gambar menggunakan media basah, seperti gambar berikut. Selanjutnya, menjelaskan ciri gambar cerita. Gambar cerita pada sampul buku berfungsi untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca tertarik
untuk membaca buku tersebut. Gambar sampul depan buku memiliki ciri-ciri berikut. 1. Gambar berisi isi buku. 2. Gambar disajikan menarik. 3. Judul buku ditulis dengan ukuran lebih besar dibanding yang lain. 4. Warna yang digunakan menarik. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini tentang gambar cerita. Untuk lebih memahami, Ananda bisa menjawab pertanyaan yang Ustazah berikan. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, jaga kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ustazah akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.